Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Bung Darkim. Selamat pagi semuanya, dimana pemirsa yang sedang berada ya, di seluruh pelosok tanah air. Pagi hari ini di cuaca yang cerah, hari Senin ya, kita bincang-bincang lagi dalam keadaan suasana santai ya, kita sambil ngopi. Pemirsa, kopi ini ya memang pahit rasanya, namun nikmat ya kalau kita nikmati ya. Ini bagaikan sebuah kehidupan ya. Pahit bagaimanapun tetap nikmat untuk dinikmati ya. Maka banyak yang mengatakan bahwa hidup ini penuh dengan ya, lika-liku kehidupan ya. Nah, lika-liku kehidupan ini merupakan sebuah seni ya. Ya, seperti seni yang kita ngopi di pagi hari ini ya. Oke, biasanya ngopi diiringi dengan merokok ya. Nah, ada juga yang ngopi biasa ya. Kadang-kadang walaupun warna hitam seperti begini kopi ya, memang nikmat juga ya. Nah, ada gulanya ya, sedikit ya. Ya, kita nikmati pagi-pagi sambil santai, luar biasa. Pemirsa, ayo kita ngopi bersama-sama ya. Oke ya, para pemirsa dimana saja berada, semoga Anda semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu ya. Ini kita bincang-bincang menghadapi tahun politik di mana ya, menurut sebuah peribahasa mengatakan bahwa memang politik ini ya enak dibicarakan, namun terkadang ya sulit untuk ya kita memahami, karena politik ini tidak seperti matematika, para pemirsa. Kalau dalam hal ilmu politik ini kadang-kadang dalam praktiknya ya, 2 ditambah 2 itu bisa menjadi ya 5, bisa menjadi 6, dan bisa juga 4, tergantung yang menjalankannya. Nah, kita berharap dalam kegiatan politik ini ya, kalau bisa seperti matematika, ilmu pasti. Artinya begini, 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya, pemirsa. Jadi ya, apapun yang kita lakukan di dalam politik ini ya, tentunya kita berharap semua bisa sesuai dengan ya ketentuan dan aturan yang telah kita sendiri tetapkan. Nah, ini dalam hal ini kegiatan kita sebentar lagi akan ya mengadakan pesta demokrasi, pemilihan ya calon legislatif baik kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Ada juga mungkin nanti diikuti dengan ya pemilihan ya presiden serta wakilnya. Setelah itu mungkin ada pemilihan bupati maupun gubernur dan wali kota, para pemirsa. Nah, sebagai rakyat ya, saya sebagai ini ya akademisi
mencoba untuk menganalisis sesuai dengan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat di berbagai media, ya, dan apa ya juga yang saya rasakan, ya, perkembangan demi perkembangan politik yang ada di Indonesia saat ini, terutama mendekati, ya, pemilihan legislatif ini, mendekati pilpres yang tidak lama lagi akan kita laksanakan pada bulan Februari. Berarti hanya tinggal berapa bulan lagi, ya, Desember, Januari, ya, Februari. Dengan Oktober, dengan November ini baru, ya, tanggal belasan. Berarti efektifnya sekitar, ya, 2 bulan lah, 3 bulan sudah pelaksanaannya. Kita ingin, ya, pesta demokrasi ini yang bisa membahagiakan rakyat, ya. Artinya, ya, pesta itu kan artinya, ya, sesuatu yang membahagiakan rakyat, ya, di dalam proses demokrasi, bukan yang menyedihkan buat rakyat. Nah, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, ya mestinya, ya, ikuti, ya, rel, bahkan kereta api rel yang sudah ditentukan. Jadi pelaksanaan demokrasinya seperti kereta apinya, mengikuti rel yang sudah ditetapkan. Nah, tentunya kan yang memasang relnya itu kan pemerintah bersama DPR, ya, dan yang diaplikasikan oleh KPU. Nah, dalam hal ini, ya, tentunya pemerintah sebagai wasit, ya, wasit di dalam kegiatan pesta demokrasi ini. Nah, wasit tentunya harus berdiri tegak di tengah-tengah, pemegang peluit. Siapapun yang melanggar mesti dipeluit. Nah, tidak melihat siapa pemainnya. Apakah pemainnya ini masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, ya, ataupun pemainnya orang luar yang kita tidak kenal. Yang penting mereka sudah masuk di dalam sebuah tim, dalam sebuah permainan, wajib kita lakukan seadil-adilnya, tegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, ikuti aturan, ya, permainan. Nah, dalam hal ini pemirsa, ya, kalau wasit dalam sebuah pertandingan berlaku jujur, adil, saya yakin, ya, para pemainnya juga akan terasa nyaman, akan terasa bahagia untuk mengikutinya, akan merasa plong, menang atau kalah, mereka akan bisa menerima. Nah, ya, tapi kalau wasit, ya, berat sebelah, nah, ini permainan bisa kacau, ya. Ujung-ujungnya apa? Saling sliding. Nah, itu yang tidak diharapkan. Bagaimana nanti penonton bisa bahagia, ya, pemirsa. Kita kan pesta demokrasi ini ingin penonton juga ikut bahagia, ya. Nah, begitu pula di dalam proses demokrasi ini, ya, pemilih betul-betul, ya, memilih apa yang dia inginkan, figur mana yang dia pilih, itu betul-betul sesuai dengan hati nurani mereka. Kalau sudah demikian, saya yakin kalah menang, ya, sebuah tim, dia akan merasa puas. Karena di dalam pesta demokrasi ini, ya, berjiwa besar itu penting. Menerima kekalahan dengan kesatria itu sangat penting sekali. Tapi kekalahan yang tidak dicurangi oleh
wasit. Nah, kalau dicurangi oleh wasit biasa ya, sulit untuk menerima kekalahan itu. Tapi kalau wasit sudah berbuat adil, dia akan introspeksi diri di mana kelemahannya, sehingga dia berupaya memperbaiki diri. Begitu juga ya, sebuah ini peserta pemilu, peserta pilpres, kalau wasit itu adil, artinya menjalankan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan bersama, ya, maka niscaya yang menang juga ya, merasa itulah hasil perjuangannya, itulah yang sebenarnya, bahwa mereka betul-betul ya mendapat kepercayaan dari rakyat. Yang kalah juga demikian, mereka bisa menerima dengan lapang dada, Pak Musa. Kenapa? Mereka sudah merasa memang mereka kelemahan mereka belum bisa untuk memenangkan ya kontestasi ya di dalam persaingan. Mereka bisa evaluasi diri. Nah, itu yang penting ya. Seorang wasit, seorang juri harus bisa berlaku adil, tidak memandang siapapun tim pemainnya. Nah, ini yang penting, Pak Musa. Nah, ya sebelum kita lanjutkan ya. Ya, saya memang hobi ya menganalisis ya, dengan apa kejadian-kejadian yang telah ada ya Pak Musa, ya, baik di media-media televisi maupun media cetak maupun media online, media sosial. Saya hobi membaca ya. Sebagai akademisi ya, saya mengamati, beropini, berupaya senetral mungkin. Saya tidak mau ke kiri ke kanan ya. Nah, sebagai pribadi saya punya hak pilih. Nah, tapi saya harus bisa membedakan keduanya. Sebagai akademisi, di dalam saya beropini, menganalisa, saya harus mengatakan apa yang sebenarnya. Ya, tapi sebagai pribadi, saya tentunya ada pilihan merupakan hak saya ya, sebagai warga negara. Tapi saya tetap membedakan antara saya sebagai akademisi dan saya sebagai pribadi. Itu tidak boleh dicampur adukkan. Begitulah ya, kalau kita menjadi ya seorang pemimpin, kita harus bisa membedakan kita sebagai ya pimpinan dengan kita ya sebagai pribadi. Hal-hal pribadi jangan dibawa kepada hal-hal kita sebagai pimpinan. Itu yang kalau kita mau berbuat adil ya. Nah, kenapa? Jangan sampai kepentingan pribadi kita mempengaruhi ya pola berpikir kita sebagai pemimpin. Nah, itulah seharusnya ya pemimpin yang sejati bisa membedakan. Nah, ya. Nah, kita harus berdiri tegak di sebuah aturan main. Nah, tegakkan aturan main itu baru para pemain merasa bahagia ya di dalam mengikuti permainannya. Ya. Nah, jadi yes, memang dalam kehidupan ini kadang-kadang ya mudah untuk kita mengatakan, sulit untuk dilaksanakan. Namun kalau kita sudah betul-betul bertekad untuk menegakkan ya sebuah aturan, pasti bisa. Masa kita sendiri yang ya membuat aturan, menetapkan aturan, kita sendiri yang melanggarnya. Itu saya kira sebuah pikiran yang something wrong, yang keliru. Bagaimana rakyat mau mengikuti kita kalau kita tidak bisa dijadikan contoh? Kita hanya bisa memberikan contoh. Tidak bisa. Harusnya sebagai seorang pemimpin, kita ini harus bisa memberikan contoh sekaligus bisa untuk dijadikan contoh. Itu yang penting.
Sehingga yang mengikuti kita bukan hanya mengikuti kata-kata kita, tapi melihat apa yang kita contohkan. Nah, itu baru seorang pemimpin yang bijak, berpengusaha. Oke, ngomong kita masalah ya, pemilihan legislatif, ini sebentar lagi akan dilaksanakan. Saya berharap kepada rakyat Indonesia ya, di mana saja berada, Anda mesti bisa menentukan pilihan Anda yang bisa merubah masa depan daerah Anda, di dapil Anda. Ya, itu yang penting. Pilihlah yang pertama ya, caleg yang berdasarkan track recordnya bagus. Saya tidak bisa menjelaskan caleg yang mana. Anda yang lebih tahu di daerah Anda. Pertama, kedua programnya. Nah, kalau mau profesional lihat juga program visi misi caleg itu sendiri. Karena ini menyangkut pembangunan 5 tahun di daerah kita, di dapil Anda semua. Promo saya. Nah. Oke. Ngomong ya, mohon maaf ya, saya ngerokok dulu nih. Saya ngopi pagi-pagi enak sih ya. Oke. Ayo. Hidup ini memang harus ya santai, serius, selesai. Ya, dalam keadaan santai kita bisa berpikiran yang jernih. Dengan berpikiran yang jernih mengerjakan sesuatu bisa selesai dengan baik. Oke, pemirsa, mana saja berada. Nah, itu yang penting dengan pemilihan caleg ya, karena ini menyangkut 5 tahun ke depan. Ya. Pilihlah caleg ya, yang menurut Anda track recordnya baik, gitu kan. Kemudian karakternya baik, perhatian terhadap ya kesejahteraan bersama, itu bisa dilihat. Kalau dia belum menjadi anggota dewan, dia bisa dilihat dalam pergaulannya sehari-hari. Karena pada dasarnya ya semua manusia itu baik. Kemudian lihat juga visinya, misinya, programnya apa. Masa seorang caleg tak punya gagasan, tak punya program untuk pembangunan di dapilnya? Itu mesti sudah dia tuangkan di dalam sebuah brosur kalau bisa, atau disampaikan secara langsung pada waktu turun ke lapangan, sampaikan ini. Tapi bagusnya buatlah dalam sebuah brosur sebagai pegangan kepada konstituen, kepada rakyat yang di dapil kita, supaya kalau kita duduk kita mesti konsisten menjalankan apa yang sudah kita tuliskan, dan masyarakat juga akan konsisten menanyakan apa yang telah kita tuliskan. Jangan hanya janji-janji tinggal janji, kata lagu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Dan jangan sampai setelah kita duduk tidak bedanya dari sebelum. Ya. Nanti muncul lagi sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Ya. Kemudian kalau ingin duduk terus-menerus sebagai wakil rakyat, ya mesti konsisten, pasti terpilih terus pemirsa. Nah, dengan apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Nah, karena itu adalah tolak ukur bagi masyarakat terhadap diri kita. Nah, kita berusaha ya, untuk ya mengikuti, untuk selalu amanah apa yang kita janjikan pada waktu kita kampanye, kita penuhi. Maka sebelum berjanji dipikir dulu, masukkan sebuah program yang memungkinkan ya untuk dilaksanakan. Baca APBD itu, baca aturan tentang penyusunan APBD, tentang anggaran itu. Nah, kemudian sebagai legislatif apabila sudah duduk, awasi. Nah, kan tugas yang mengawasi.
ya. Sedang pada legislasi, dia juga mengawasi, mengontrol apa yang telah ya dibangun ya di dalam suatu dapil yang kita ya wakili, baik di kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Ingat, itu jabatannya adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah, nanti ya tak akan terpilih kembali. Dan kemudian apa, di akhirat juga kena, karena kita tidak amanah. Ya, bagusnya kita ya ikuti apa yang kita ucapkan. Nah, jadi tidak jadi beban kita para pemirsa ya. Nah, ngomong-ngomong masalah pilpres lagi. Nah, saya lihat menghadapi pilpres ini ya, terlepas dari apapun fenomena yang terjadi pada saat ini di berbagai media ya, fenomena maksudnya ya berbagai hal yang muncul ya dalam proses pencapresan itu urusan ya orang hukum lah yang memahami, dan urusan yang menyusun daripada aturan pilpres itu sendirilah yang lebih memahami ya. Tapi kita bicara dari perspektif ya, yang kemungkinan akan menang dari berbagai hal latar belakang yang telah kita lihat saat ini, pemirsa. Nah, ini tinggal 3 bulan lagi ya, 3 bulan, November, Desember, Januari, Februari udah masuk, 3 bulan lah. Ya saya lihat dari hasil survei, ya jujur saja ya, saya tidak terlalu ini ya berpatokan pada hasil survei, karena hasil survei ini sifatnya 2.000, 3.000 atau 1.500 mewakili 200 juta pemilih. Rasanya saya agak kurang ini ya, pas dengan hasilnya. Tapi saya hanya lihat sebagai sebuah ini aja ya, sebuah standar awal dasar saja ya, sebuah data yang bersifat sementara lah, karena Indonesia ini ya, belum sepenuhnya ya terakses internet. Lalu dari hasil surveinya juga sampelnya kan bisa jadi hanya ya pada tempat-tempat tertentu yang akses internetnya orang bisa menjawab, apalagi itu hanya jumlahnya sedikit. Margin errornya ya saya yakin bukan hanya cuma 5%. Masa 2.000 mewakili dari sekian banyak juta, ratusan juta ya, apakah betul itu ya margin error hanya cuma 5%, 3%? Saya agak kurang yakin ya. Tapi untuk saya pribadi ya, kenapa sering juga meleset ya. Beberapa pilkada saya lihat, misalnya ada pilkada di DKI dan yang lain-lain, saya lihat urutan ketiga bisa jadi menang. Jadi mereka ngambil sampel nih gimana ceritanya? Saya percaya dengan ya survei, tapi bukan hasilnya ya. Survei itu kalau dilakukan dengan metode-metode yang ya sesungguhnya valid, tanpa ada ini ya cawe-cawe kiri kanan, itu betul-betul mendekati sebuah kebenaran. Tapi dalam ruang lingkup yang kecil, kalau ruang lingkup yang pilpres ini agak berat hasil survei untuk ya sesuai dengan hasil yang sebenarnya.
Itu yang ya menurut sebuah analisa saya, opini saya lah. Karena ada juga beberapa metode hasil survei dengan berbagai alat analisanya juga ya, yang saya pahami sedikit ya. Itu juga tergantung kita bagaimana bisa mengolahnya, datanya, lalu sampelnya juga kemana arah kita mengolahnya, kemana kita mengarahkan sampelnya yang kita ambil. Nah, ini harusnya bagian survei ini harus buka itu ke media, televisi, ya. Sampelnya di sini, ini buktikan, tayangkan, asal daripada rakyat yang melakukan ya jawaban terhadap hasil survei kita ya, provinsi ini, kabupaten ini, itu penting mestinya ya, sehingga jawabannya betul bisa melambangkan ya secara global ya, secara acak, tapi dibuka di ya. Saya tidak mengatakan ya survei-survei yang sekarang yang sudah ada ya, di berbagai media itu ya keliru, hanya mereka yang tahu, tapi harusnya ya dibuka ya, transparan, lalu siapa yang membiayainya ya, karena itu juga akan berpengaruh ya terhadap hasil survei itu sendiri. Nah, secara keilmuan memang ya, kalau betul-betul dilakukan hasil survei itu ya untuk ruang lingkup yang kecil ya, misalnya kabupaten atau provinsi, bisa mendekati kebenaran ya, margin of error-nya kecil, bisa 5% ya, atau 3%, tapi kalau 20% agak berat ya. Dan politik ini dinamis, jawaban hari ini ya belum tentu besok juga sama. Kenapa? Ada pengaruh daripada masing-masing sosialisasi dan kampanye dari masing-masing capres itu sendiri ya. Nah, jadi kita tunggulah nanti apakah sama hasil ya yang ada di survei dengan apa yang menjadi kenyataan ya, presentasi kemenangan dari masing-masing capres nanti. Tapi tidak apalah, jadi karena survei itu sebagai bahan masukan, saran supaya masing-masing capres ini berlomba-lomba untuk meraih sebuah kemenangan. Nah, dari beberapa tiga capres ini ya, setelah saya ya, lihat keadaan yang sebenarnya di dalam mereka mengadakan sosialisasi di berbagai media yang saya lihat di berbagai daerah, sosialisasi mereka. Jadi di berbagai media yang saya lihat dari berbagai hasil survei dan apa yang telah dilakukan oleh masing-masing capres, sosialisasi kemana-mana ya, kadang-kadang ya berbeda, hasil survei tinggi tapi ada yang hadir ke daerah tapi masanya banyak ya. Nah, ada yang survei tinggi tapi ya begitu pergi ke daerah-daerah kemana-mana biasa-biasa saja yang hadir. Tapi ya, kita lihatlah hasil terakhir nanti ya. Tapi saya meyakini baik ya, capresnya Prabowo itu Gibran, Anies Mohaimin, Ganjar dengan Mahfud, dari berbagai kondisi yang ada ya, bagaimana pergerakan masing-masing ini akan menjadi 2 putaran nanti. Itu yang saya lihat
bisa jadi nanti putaran keduanya nanti Prabowo Anies Mohaimin, Prabowo Gibran Anies Mohaimin, bisa jadi. Dan bisa jadi juga ya nanti Anies Mohaimin dengan PS Ganjar Mahfud MD. Tapi untuk putaran pertama ini, kalau saya lihat untuk sementara ini, ya bisa jadi ini ya Prabowo Anies yang masuk ke putaran kedua. Kalau untuk putaran sekali putaran itu tidak akan mungkin, berat sekali untuk mencapai 50% plus 1. Berat sekali. Tapi bisa juga nanti kejadian berikutnya, saya lihat ya kalau terakhir nanti PDIP terus menerus koalisi Ganjar Mahfud ini terus menerus ya menanjak juga ya konstituennya, dukungannya itu bisa ya Anies Mohaimin dengan Ganjar bersama Mahfud. Kenapa bukan Prabowo Gibran? Nah ini kenapa ada sedikit dan prosesnya ya, masih dipermasalahkan ya, bukan ini oleh rakyat yang melihat ada sedikit ya, masih perlu diperbaiki di dalam tahap prosesnya ya, kita udah tahu semua ya. Jadi kecenderungan masanya nanti akan berpindah ke Anies dan Ganjar saya lihat dalam perjalanan. Nah ini ya, dengan asumsi ya, kita asumsi ya bahwa pelaksanaan demokrasi ini berjalan dengan jujur dan adil. Makanya saya yakin sekali nanti pemenangnya akan ya, yang di luar ya, penguasa sama ini yang akan keluar sebagai pemenang. Kenapa? Rakyat ingin sebuah perubahan, tapi rakyat tidak berani mengatakan. Rakyat menyimpannya dalam hati. Dan di terakhir nanti di kotak suara dia menentukan. Itu dengan asumsi berjalan dengan baik, dengan jordir, luber dan jordir. Ya, itu mohon maaf ini hanya sebuah prediksi saya. Ya, prediksi bisa ya, benar dan bisa tidak, karena dengan perubahan politik yang dinamis ya bisa saja nanti yang tampil menang Prabowo Gibran, bisa saja Pak Ganjar dengan Mahfud, bisa terjadi semua karena politik ini kan bukan 2+2 menjadi 4, bisa menjadi 5, tapi kita berharap 2+2 betul-betul menjadi 4. Artinya semua kita asumsikan berjalan dengan lancar, luber dan jurdil. Kalau itu terjadi, ya tergantung pada ya kontestan masing-masing bisa ya merebut hati nurani rakyat untuk mendukung mereka. Nah, itu yang sangat perlu ya bagi kita, bagi saya, siapapun ya presiden yang menang tidak ada masalah. Yang penting ya mereka mampu mengatasi permasalahan makroekonomi yang ada di Indonesia ini. Apa masalahnya? Mengatasi pengangguran, ya, supaya bisa diperkecil, bisa mengentaskan kemiskinan, bisa seminim mungkin, kemudian memuarakan kepada kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan ya kelompok dan golongan ya yang ya sudah
makmur dan sejahtera, supaya ada keadilan. Itu yang kita inginkan. Karena di Indonesia ini kemiskinan masih tinggi juga, ya. Pengangguran masih tinggi. Sementara kita ini kan kaya, negara kaya, semua daya alamnya kaya. Kenapa kita ya masih tergolong negara berkembang? Mestinya kita sudah bisa menjadi negara maju seperti Korea, seperti Jepang. Kemudian semua daya manusia juga kita harus diperhatikan. Jangan seperti sekarang ini, bahkan mundur, paling-paling hanya jalan di tempat. Kita masih di bawah Malaysia, ya, EPM ya. Dulu kita di atas Malaysia, belum lagi kalau kita mau dibanding dengan Jepang dan Korea. Nah ini yang perlu, siapapun pemenangnya nanti harus bisa mengadakan sebuah perubahan, ya, garis-garis besar haluan negara. Kalau istilah zaman Soeharto dulu tuh ada GBHN, garis-garis besar haluan negara. Haluan negaranya itu yang memuarakan kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat sesuai dengan, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Itu yang penting. Kalau rakyat sudah adil dan makmur, jangankan 1 periode, 2 periode udah jelas. 3 periode mungkin kalau tidak melanggar konstitusi masih didukung oleh rakyat. Tapi kalau rakyat sengsara 1 periode saja, rakyat rasa ya udah nggak sanggup lagi, apalagi 2 periode bermasa. Ya. Kemudian harus bisa memimpin rakyat seadil-adilnya dengan berbagai suku, agama, dan ras. Ya. Itu yang penting. Sama ratakan, itu yang pentingnya. Ya, saya tidak menuduh, ya, sebelumnya ada hal yang seperti itu, tapi ini lebih depan. Biar semua rakyat merasa bahagia, tidak terkecuali. Itulah Indonesia. Maka kita sudah punya ikrar bersatu, ya, untuk Indonesia. Oke, pemirsa mana saja berada, saya mau ngopi lagi dulu ya. Aduh, jadi mengamati ini juga capek juga ya. Ya mohon maaf jika ada kekeliruan di dalam pengamatan ini, di dalam analisa ini. Itulah saya pasti banyak kekurangan daripada kelebihan. Maaf jika ada menyinggung yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh tanah air. Kita ngopi dulu. Nah, nikmatilah hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Dengan secangkir kopi pahit, tapi ya menjadi obat, ya, yang menyenangkan. Oke, para pemirsa berada di rumah, saya menganalisis, ya, saya mengamati, keputusan semuanya ada pada Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda mendapat pencerahan, ya. Semoga juga Anda semakin sukses dan tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga.